Shalom. Haleluya. Tuhan baik, amin. Hujan tapi udaranya sedikit panas, saudara ya. Tuhan. Menjadi sebuah peringatan sampai ke seluruh dunia. Kalau hari ini kita sama-sama mau melihat dan menyaksikan bagaimana Kristus itu berkorban buat saya dan saudara. Dan selayaknya lah kita mau melihat dan menyaksikan sebuah korban yang bukan, saya katakan bukan ecek-ecek saudara, tapi sebuah korban yang dahsyat yang Tuhan buat. Ada satu anak Tuhan pernah berkata kepada saya, seandainya seandainya satu orang saja, apakah Yesus mau tergantung di kayu salib? Saudara-saudara, gak usah berandai-andai. Yesus mengerjakan bagiannya itu. Dia ada di sana, dia ada dipaku di salib itu cuma satu, karena kasih, karena sayang, karena cintanya kepada saya dan saudara. Sore ini kita kembali mau mengingat. Kita selalu mengadakan ibadah Jumat Agung, bisa dikatakan seperti itu dalam kalender, atau kematian Yesus. Selalu kita buat selalu jam 3 sore. Bertepatan dengan firman Tuhan bahwa jam 3 inilah dia mulai diangkat di salib atau dipakukan di salib. Dan jam 6, karena jam 6 itu adalah pergantian hari di Israel, maka dia harus diturunkan dari kayu salib. Mari sama-sama kita melihat dalam Filipi pasal yang kedua. Saya akan angkat dari perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan biarlah ini boleh menjadi pengingat buat kita semua bagaimana Yesus berkarya di salib. Itu dikerjakan buat saya dan saudara. Saya kasih tema firman Tuhan sore ini adalah rendah serendah-rendahnya. Rendah serendah-rendahnya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini harus menjadi sebuah acuan. Pikiran dan perasaan kita yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan itu? Perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya masuk pada poinnya, perhatikan baik-baik. Tidak mempertahankan statusnya sebagai seorang Allah yang duduk di tahta, yang duduk di sorga. Dia mau hadir ke bumi ini, dia mau hadir ke dunia ini. Tujuannya adalah Golgota. Tujuannya adalah Golgota. Orang memperingati Natal dengan luar biasa. Saudara-saudara lupa bahwa tujuan Yesus ada di bumi ini adalah Golgota. Mari kembali perhatikan, ya. Walaupun
dalam rupa Allah tidak mengalami kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan kalimat ini, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara saya mau ajak saudara memperhatikan baik-baik. Dia Allah, duduk di tahta, dia ada di sorga. Sekarang dia menurunkan derajatnya untuk turun ke bumi. Untuk turun ke bumi aja sudah sebuah keadaan yang bisa dikatakan jomplang, saudara-saudara. Sorga dengan bumi itu, wow, beda banget. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih kesempatan, yang menurut kesaksian, mereka dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Saudara boleh dengar banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Kebanyakan yang bersaksi selalu berkata begini, rasanya nggak mau balik ke bumi. Satu keadaan yang berbeda sekali. Untuk turun ke bumi aja itu sebuah pergumulan, saudara-saudara. Dan Yesus kerjakan itu. Setelah itu dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Bagian terakhir perhatikan baik-baik. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sudah dari Allah turun ke bumi jadi manusia. Perhatikan baik-baik. Dan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Kalau sekarang saya katakan begini, sekarang ini Yesus sejajar dengan kita, sama-sama manusia, tapi dia mengambil posisi yang rendah lagi. Sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengambil bagian sebagai manusia. Anak-anak muda, kalau sekarang kalian boleh memilih, dikasih kesempatan sama Tuhan, ada pilihan, Tessa. Seandainya Tessa reinkarnasi, Tessa mau lahir dari anaknya siapa? Jadi anaknya siapa? Mau jadi anaknya Jokowi? Biar jadi anak presiden? Atau tetap mau jadi anaknya Pak Pairin? Mana Pak Pairin di sini? Nah, ada Pak Pairin. Mau tetap jadi anaknya Pak Pairin, tinggal di Ubul Tempe sana? Atau mau jadi anak Jokowi tinggal di istana? Kalau dikasih kesempatan itu, bingung saudara-saudara mau pilih apa. Tapi Yesus mengambil posisinya sebagai manusia. Dia mengambil golongan yang paling rendah. Kita tahu bersama bagaimana Yesus lahir. Dia ada di mana dia lahir? Di kandang. Siapa yang pernah lahir di kandang di sini? Kita nggak rasis lah. Kita nggak mau lihat, nggak mau membuat sebuah perbedaan. Jemaat termiskin di Shekinah, ada yang lahir di kandang. Ada saudara yang nggak makan apa-apa, nggak punya apa-apa, saudara lahirnya di kandang. Tempat tidurmu kayak kandang sapi. Ada kali sini yang seperti itu. Raja segala raja, yang akan mati di kayu salib, dia memposisikan dirinya paling rendah karena kasihnya buat saya dan saudara. Ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saya pernah membaca satu
kalimat atau satu kata yang dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Pernyataan seseorang, saya nggak tahu siapa yang buat kalimat ini, tetapi beberapa motivator orang-orang berulang-ulang mengucapkan kalimat ini. Kalimatnya dikatakan seperti ini: rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sampai orang lain tidak dapat merendahkan dirimu. Kalau saudara sudah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, saudara nggak akan pernah sakit hati lagi. Orang nggak ada yang bisa rendahin saudara, udah rendah kok kita ini. Kalau saudara merasa dirimu rendah, orang mau merendahkan saudara seperti apapun, nggak akan mempan sama saudara. Kalau saudara masih gampang sakit hati, kalau saudara masih gampang kecewa, artinya masih ada ego yang harus ditanggalkan. Masih ada harga yang harus dibayar. Masih ada sesuatu yang harus ditinggalkan, saudara-saudara. Yesus yang walaupun dia Allah, dia mau turun ke bumi ini, dan dia mau buat keadaan hidupnya itu serendah-rendahnya. Satu keadaan, saudara-saudara, yang terjadi, mari kita lihat, ini fenomena yang terjadi, bagaimana Yesus diperlakukan tidak baik. Kita tahu bersama bagaimana cerita hidup Yesus dalam perjalanan kurun waktunya, saudara-saudara. Matius pasal 26. Saya coba dari ayat ini, saudara-saudara. Mari perhatikan baik-baik. Orang yang menyerahkan dia, Matius 26 ayat 48. Matius 26 ayat 48 mulai. Nanti kita lihat bagaimana Yesus itu benar-benar merendahkan dirinya luar biasa, sampai dia gak ada sakit hatinya gitu. Ini luar biasa sekali. Orang yang menyerahkan dia, menyerahkan Yesus, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, kepada orang yang akan menangkap Yesus waktu itu. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia, Yudas, maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu Yudas mencium Yesus. Cium pengkhianatan. Dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada Yesus. Saudara-saudara, sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang Yudas buat, itu gak mengganggu Yesus. Tapi saya terganggu dengan Milko masuk ini. Yesus itu nggak terganggu dengan ciuman Yudas. Karena dia memang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Bagaimana dia merendahkan dirinya, saudara-saudara. Sampai dalam bentuk sebuah pengkhianatan pun. Yesus tidak terganggu dengan itu. Sampai di puncak, mari perhatikan baik-baik. Ini kejadian-kejadian yang seharusnya bisa mengganggu seseorang. Kalau Yesus tidak mempersiapkan dirinya, saya percaya setiap kita, mana ada sih orang yang tidak kecewa. Makan bareng, jalan bareng,
dipercaya kedudukan. Yudas itu dikasih kepercayaan jadi bendaharanya Yesus. Tapi ujung-ujungnya dia jadi pengkhianat. Bukankah ini menyakitkan, saudara-saudara? Mari lihat lagi. Saya nggak panjang khotbah, saudara-saudara ya. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana Yesus berkarya di kayu salib, dan dia benar-benar sudah mempersiapkan dirinya ini karena dia mengasihi saya dan saudara. Dalam Lukas pasal 23, saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-34 dan 35. Lukas 23, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bagaimana kalimat ini bisa keluar dari perkataan Yesus? Yesus tahu bagaimana orang-orang ini berbuat, menyakiti hatinya, mencambuk dia, meludahi dia. Kok Yesus bisa ngomong, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat"? Sekarang udah banyak hamba-hamba Tuhan khotbah begini, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tahu apa yang mereka buat." Bukan tidak tahu, tahu. Kalau saya juga mau berdoa kepada Tuhan buat jemaat Shekinah, Tuhan ampuni jemaat Shekinah, karena jemaat Shekinah tahu apa yang mereka buat. Kira-kira kalau seperti itu gimana? Karena apa yang dibuat oleh banyak jemaat ini kan banyak dalam hidup kita, kita tahu kok, saudara-saudara. Tapi kita yang melanggar, kita masa bodoh, kita gak mau gubris. Tapi dengan sebuah ketulusan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan saudara perhatikan, kalimat ini juga didengar oleh Yesus. Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Setelah membagikan undi untuk pakaian Yesus, perhatikan kalimat berikutnya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek Yesus. Kata pemimpin-pemimpin itu, perhatikan. Orang lain dia selamatkan. Lazarus dia bangkitkan dari kematian. Tapi apa yang dikatakan orang? Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dengan kata lain, orang-orang ini meragukan tentang ketuhanan Yesus, kemesiasan, kealahan Yesus. Yesus tidak kecewa. Tetap kan dia berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat." Adakah bapak-bapak yang sebenarnya sedang kecewa hari-hari? Ibu-ibu, ada yang kecewa dengan suami, ada yang kecewa dengan istri, anak-anak, ada yang kecewa dengan orang tua. Yesus mengerjakan semuanya ini. Tadi saya sudah katakan, dasarnya cuma satu, kasih. Karena cinta. Ada lagu Indonesian Idol yang beberapa sesi berapa saya lupa. Tercetuslah lagu yang diciptakan oleh Glenn Fredly kalau saya tidak salah. Semua karena cinta, semua karena cinta. Lagu ini diangkat atau didasari bahwa satu kalimat yang dikatakan, "Kalau aku ada sampai hari ini, itu karena cinta." Beberapa orang yang bersaksi atau memberi keterangan bagaimana mereka mengikuti Indonesian Idol itu
sesuatu perjuangan berat sekali, meninggalkan orang tua, ada yang meninggalkan karirnya, ada yang membuat sebuah pilihan. Dan pada waktu mereka di karantina itu gak main-main, benar-benar karantina. Pegang HP ada jadwalnya. Bisa cuma belajar. Sampai ada yang gak kuat. Makanya diciptakan lagu ini. Kalau aku ada sampai hari ini, berdiri hari ini, itu semua karena cinta. Yesus dapat melakukan semuanya, saudara-saudara, itu karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Saya pernah mendengar satu orang tua pernah berkata begini, kalau saya tahu kamu hari ini seperti ini, nak, dulu waktu kecil kamu tak tutup bantal mati. Ini orang tua saking kecewanya kepada anaknya. Karena anaknya udah nggak tahu nasehatin lagi. Sampai keluar kalimat seperti ini. Kalau saya tahu kamu besar jadi kayak begini, waktu kecil kamu tak tutup bantal aja bukamu tetap dilepas, selesai, nggak berdaya kok selesai. Terus ini ada anak baik. Yesus tahu persis keadaan saya dan saudara. Satu waktu nanti, satu saat nanti, sama dengan orang tua pun seperti itu kan. Kita bisa membuat sebuah keyakinan, satu saat nanti anak ini bisa mengecewakan saya, bisa nyakitin hati saya. Tapi dari kecil tetap orang tua itu menjaga. Kenapa saudara? Kasih bukan, karena cinta bukan. Allah tidak pernah menyayangkan hidupnya. Kalaupun harus menukar satu keadaan sorga dengan bumi, Dia kerjakan itu karena kasih. Dalam perjalanan sampai ke Golgota pun masih dilewati oleh Yesus dengan banyak hal dia harus alami. Tapi dia tetap konsisten dengan apa yang dia mau kerjakan. Menebus setiap dosa saya dan saudara. Dia merendahkan hidupnya ini, padahal firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 53, saudara perhatikan, saya baca ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, Yesaya menuliskan seperti ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, perhatikan baik-baik, penyakit kitalah yang ditanggung. Dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus direndahkan itu sebetulnya ini loh konsekuensinya yang dia lihat. Ini semua karena saya dan saudara. Penyakit kita yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia ditikam oleh tombak itu karena pemberontakan kita. Firman Tuhan katakan. Diremukkan oleh karena kejahatan kita. Perhatikan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Artinya begini, saudara, seharusnya kita berjuang untuk memperoleh keselamatan kita, tapi dia tukar dengan hidupnya. Kamu naik, nak, kamu selamat. Kamu memperoleh kesempatan.
kita mau membangun tangga, membangun jembatan untuk kita bisa menyeberang dari kehancuran hidup kita untuk memperoleh sebuah keselamatan, gak akan pernah bisa, saudara-saudara. Orang cari keselamatan dengan dia membuat sedekah. Saudara pikir dengan memberi sedekah saudara mau bisa membayar keselamatan itu? No, enggak. Tuhan enggak bisa disogok dengan uang saudara. Itu kebaikan yang kita bangun menjadi sebuah anak tangga, saudara-saudara, untuk kita bisa keluar dari situ. Tapi sesungguhnya nggak bisa kita. Salib mengeluarkan saudara dari situ. Salib membuat sebuah jembatan untuk saudara terbebas dari itu. Dan kalau sekarang saudara memberi, kalau saudara sekarang memperhatikan orang-orang miskin di sekitarmu, memperhatikan janda-janda, firman Tuhan katakan, memperhatikan anak-anak terlantar. Kalau saat ini engkau mulai mau berkorban, itu adalah sebuah bagian bagaimana kita melihat karya Kristus yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu dalam hidup saya dan saudara. Bahkan sudah banyak anak-anak yang melakukan, anak-anak Tuhan yang melakukan hal itu, akhirnya jadi sebuah kesombongan. Memberi, dia lupa. Motivasinya sudah mulai berubah. Mulai buat sebuah perbandingan, kamu ini gak tahu memberi, gak seperti saya. Nah, hati-hati. Jangan sampai seperti persembahan yang dibawa oleh orang kaya dalam rumah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan katakan, janda ini justru memberi lebih besar daripada orang kaya. Karena Tuhan lihat motivasi. Saya selalu ingatkan kepada jemaat, kita kerjakan segala sesuatu dengan motivasi, dengan sebuah ketulusan. Karena Tuhan melihat dari situ. Tuhan akan kerjakan yang terbaik. Nah, kalau kita melihat contoh bagaimana Yesus merendahkan hidupnya serendah-rendahnya. Dan saya setuju dengan sebuah kalimat yang diucapkan oleh, saya tidak tahu siapa yang pertama mengucapkannya. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak dapat merendahkan dirimu. Saya setuju dengan kalimat itu. Enggak juga harus diangkat saudara hidup. Allah kok yang akan angkat kita. Sadari kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Gak usah cari pujian. Kalau kita bisa berdiri hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada hari ini, ya kau katakan itu karena saya. Karena saya. Ada lagu lama, ini sudah tidak pernah jarang dinyanyikan, sudah. Pada saat tubuh jauh dari sini, lihat salibku berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Salib Yesus kayunya nggak disuguh dulu, nggak dihalus, enggak. Kayu kasar. Ada beberapa hamba Tuhan mendramatisir sedikit cerita ini. Itu sebenarnya tidak perlu dramatisir. Tapi saya percaya kalau kita belajar tentang ilmu
geografi tentang apa kalau benda dilempar jatuh itu, gravitasi. Kita ini kan ada gravitasi, semua itu kan akan turun ke bawah, saudara-saudara. Kekuatan Yesus, kalau saudara lihat gambar, Yesus itu nggak diikat, saudara-saudara. Di tangannya nggak ada tali, di kakinya nggak ada tali, cuma paku. Cuma paku, dan dia menopang badannya itu dengan kakinya, saudara-saudara. Ini nggak ada yang bisa membawa Milko keluar, saudara-saudara. Lama-lama potong aja ini. Sesuatu yang mengganggu pelayanan berbahaya. Saya kembali, saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus disalib, ini kan bobot badan itu kan tetap berpengaruh, saudara-saudara. Kalau Yesus jingkek begini, jinjit, saudara-saudara. Lama-lama kan dia pegel. Yesus itu kan manusia juga. Kalau dia pegel, dia akan lama-lama merosot. Ini kan kekuatan tangan di paku, itu kan cuma dipaku begini. Lama-lama kan merosot. Makanya kalau ada gambar yang melihatkan akhirnya lubang yang digede, saudara-saudara, itu memang harus terjadi apa sih seperti itu. Lama-lama dia kan akan tertarik dengan bobot badannya. Kalau tergesek-gesek dengan kayu yang kasar, sudah hancur. Gak usah dibayangkan, saudara-saudara. Dengan cambuk saja badan Yesus sudah hancur. Bahkan Yesaya menuliskan, rupanya tidak seperti manusia lagi. Bukan cuma punggung hancur, mukanya sudah tidak seperti manusia lagi. Film penyaliban itu yang paling menyamai lah, bisa dikatakan seperti itu. Hanya The Passion of the Christ. Itu juga masih kelihatan bentuk muka Yesus. Orang bilang masih ada ganteng-gantengnya dikit. Sementara Yesaya menuliskan rupanya tidak seperti manusia lagi. Keadaan yang hancur seperti itu. Dia kerjakan itu karena mengasihi saya dan semangat. Dengan kondisi dia merendahkan dirinya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-9, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9, saudara perhatikan. Akibat dari dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, maka firman Tuhan berkata, Paulus menuliskan ini kepada jemaat Filipi berkata begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tetap saudara perhatikan baik-baik. Saudara jangan pernah takut. Kalau saya merendahkan diri, saya bakalan dihancurkan. Apalagi kalau ada orang berkata begini, kita ini minoritas, bukan pribumi di sini. Kalau kita mau merendahkan diri kita, waduh, kita diinjek-injek. Jangan saudara pikir merendahkan diri itu Yesus pernah marah loh. Yesus pernah bongkar balikan halaman bait Allah karena mereka melakukan hal yang tidak benar di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama belajar, saudara, merendahkan diri. Rendahkan diri. Coba saudara bandingkan dengan ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat 10. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10.
Amin. 2, 3, rendahkanlah. Tuh, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengangkat hidup saudara. Kalau buat Tuhan, kalau untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, urusan dengan Tuhan, belajarlah untuk memiliki penundukan diri dengan baik. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan engkau. Tetap saudara-saudara, kehidupan kita ini kan masih berjalan. Tuhan tahu saudara perlu makan, Tuhan tahu saudara perlu sandang, Tuhan tahu bagaimana keperluan kebutuhan hidupmu. Anak-anak muda dengar baik, Tuhan tahu engkau butuh masa depan. Tapi kalau engkau belajar menundukkan dirimu di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan Dia yang akan meninggikan engkau. Apa yang Yesus kerjakan buat banyak orang dilihat gini, ya ampun, orang lain dia selamatkan, dia sendiri gak bisa selamatkan dirinya. Hinaan datang, ejekan datang. Tapi lihat apa yang Paulus katakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Kalau hari-hari ini orang remehin saudara, kucilkan saudara, ngomongin saudara, mau jadi apa dia? Gak usah balas, gak usah sakit hati. Allah nanti yang angkat. Ada contoh dalam Alkitab. Kami di Pastori masih membaca Alkitab sampai dari Daud, perjalanan hidup Daud. Saudara, Daud ini orang yang gak instan untuk jadi raja. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Daud. Dia sudah dilantik oleh Samuel. Samuel sendiri langsung bawa tanduk, melantik, mengurapi Daud jadi raja. Tapi dia gak jadi raja. Dia kembali lagi ke ladang, ngangon kambing lagi, bawa kambingnya lagi. Loh, padahal dia sudah dilantik loh, dia sudah diurapi. Dia bisa nuntut, dia bisa datang kepada Saul. Tuhan sudah geser, aku yang udah dilantik, kamu udah gak dipercaya Tuhan lagi. Tapi Daud gak gitu. Daud ikuti perjalanan, bahkan bagaimana dia dihina oleh kakaknya. Aku tahu hati busukmu, kau datang ke sini cari muka kan? Cari nama kan? Kamu sok-sokan. Tapi Daud tetap mengerjakan bagian yang terbaik dalam hidupnya. Saudara, yang menilai kita Tuhan, bukan manusia. Amin. Yang menilai saudara bukan manusia, Tuhan yang menilaimu. Lakukan saja bagian kita dengan baik. Daud tetap lakukan bagiannya dengan baik. Sampai benar-benar Tuhan percayakan Daud jadi raja. Kemarin atau tadi pagi ya kita baca. Pada waktu Daud sudah diangkat jadi raja, tiba-tiba dia dikudeta oleh anaknya sendiri, yang namanya Absalom. Supaya tidak terjadi perpecahan, Daud perintahkan anak buahnya, ayo kita mengungsi, ayo kita keluar daripada berhubungan ini kalau perang dengan anak sendiri nih. Daud bawa pasukannya, Daud bawa orang-orangnya. Dia tinggalkan 10 gundiknya di istana, jaga istana. Dia pergi. Dalam perjalanan tiba-tiba ada keluarga dari Saul ngejek, ngolok-ngolok dia, hina-hina Daud dari seberang. Daud lagi jalan di seberang sana, di seberang sini.
Keluarganya Saul teriak-teriak, "Hei penumpah darah, rasain sekarang kamu, lihat tuh kamu jadi..." Kalau orang sekarang jadi, sekarang kamu jadi pengungsi tuh, lagi jalan nggak tahu mau kemana. Anakmu sendiri ambil kedudukanmu, itu yang kamu tabur kamu tuai. Begitu kalau orang ngomong kita. Daud sudah. Orang-orang yang mengikuti Daud sudah nggak tahan, saudara-saudara, sampai dia bilang begini, "Perintahkan raja, tinggal nyebrang itu habis." Tapi saudara tahu nggak apa yang Daud bilang? Jangan. Siapa tahu Tuhan yang suruh. Dia nolong saya. Pernah nggak saudara pada waktu tetangga saudara bilang, "Wong Kristen mengatakan, Tuhan yang suruh itu ngolok-ngolok kita." Yesus direndahkan serendah-rendahnya karena dia mengasihi saya dan saudara. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Adakah engkau direndahkan oleh banyak orang? Adakah engkau tidak dianggap oleh keluargamu sendiri sekali? Saudara-saudara, hari ini lewat momen kematian Yesus, kiranya karya salib akan menjadi bagian milik saya dan saudara, untuk kita terus boleh bertumbuh di dalam kemenangan Kristus. Percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan kalau saudara direndahkan. Bukan sebuah kebetulan kalau saudara mengalami ejekan. Bukan sebuah kebetulan kalau saudara mengalami sesuatu yang gak nyaman. Tapi belajarlah untuk tunduk. Gak salah kalau saudara tanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan?" Yang aku tahu, aku mau belajar hidup seturut kehendak Tuhan. Belajar merendahkan diri. Suatu saat Tuhan yang akan angkat kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang sudah promosikan, tidak ada yang bisa gagalkan. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan berkat ke sana, nggak ada yang bisa menghambatnya. Dan saudara harus pastikan, berkatku nggak akan ketukar, nggak akan salah. Belajarlah setia, tetaplah rendah hati. Tuhan pasti menolong saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Mari pemain musik boleh maju ke depan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Ya, sama-sama katakan 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ingat kalimat akhir di sini, katakan apa? Pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Sudah terlalu lama Pak Pendeta, udah lama, udah bertahun-tahun. Pada waktunya. Kapan pada waktunya itu? Tunggu. Nantikan itu. Mungkin besok atau sebentar malam. Limitnya buat saudara datang. Kita nggak pernah tahu. Tetaplah setia, tetap jaga hati. Aku akan tetap belajar jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Terus nanti Tuhan yang akan promosikan. Dan dengar baik jemaat Shekhinah, kalau Tuhan sudah promosikan, jangan jadi sombong. Jangan jadi sombong. Tetap rendah hati, karena promosi Tuhan tidak sekali. Allah akan angkat terus hidup, terus naik. Yesus terus belajar merendahkan, mengosongkan dirinya sama seperti manusia, ada di kasta paling rendah mungkin, lebih rendah lagi, sampai benar hati ini tidak akan pernah ada sedikit